Oke, jadi apa nih tips yang bisa kita share malam hari ini terkait membangun kedekatan antara adik dan kakak, membangun kasih sayang sehingga tidak terjadi persaingan atau perselisihan atau bahkan sampai tidak saling kenal gitu antara adik dan kakaknya. Oke, kita bahas dulu dikit ya. Yang pertama, tips untuk mendekatkan kakak beradik ya, biar tidak terjadi persaingan di antaranya, kita bisa mengenalkan akan ada calon adik di dalam perut bundanya. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kenalin dulu gitu. Di sini bunda ada loh. Kalau misalnya lancar, Allah kasih keridoan untuk lahir di dunia ini, maka dia bakalan jadi adiknya kakak gitu kan. Dari situ nanti dia mulai mengidentifikasi gitu, mulai menyiapkan mentalnya. Oh iya, nanti berarti kalau ada lahir, aku harus siap untuk bisa menemani ade, merawat, menjaganya gitu ya. Nah itu dipersiapkan dia ketika masih dalam kandungan, macam juga caranya tuh. Misalnya nih, ketika bundanya mual-mual nih, sakit perut gitu kan, mabok gitu ya. Nah itu bisa juga kita lanjut ke tips kedua, melibatkan kakak dalam prosesi penyambutan adik. Berarti kalau adik ini nanti akan lahir ke muka bumi ini, nah itu harus dirawat dong di perut bunda dong gitu kan. Bundanya mual-mual, bundanya muntah-muntah, misalnya kan, mintalah kakak, kak, tolong bantu bunda siapkan air minum hangat boleh kak? Adek kayaknya gelisah nih di perut bunda, jadinya bunda mual-mual terus dari tadi, lemas nih, gitu ya. Atau kak, bunda mual-mual nih, kakak punya permen kak, gitu. Kenapa bunda nggak nyaman? Iya mungkin adanya sedang heboh di dalam gitu kan. Itu bisa kita bahasakan. Kita bahasakan sama kakaknya. Jadi nanti kakak tidak ya karena dia merasa dia merawat, merasa dia ikut terlibat, merasa dia ikut dikenali gitu kan sama adiknya, dia akan muncul rasa sayang nanti sama adiknya. Nah, tadi ya, tak kenal maka tak sayang, maka kenalkanlah terus calon adiknya kepada si kakak. Sadar, oh ini mau ada Ya mau ada sesuatu nih yang ya. lain mau datang, Iya, mau datang. bakal ada saudara nih gitu dia kan. belum tahu wujudnya seperti apa, tapi udah dikasih tahu, oh ini bakal ada Temen, calon temen dia nanti. iya ada orang lain nih, bakal ada yang datang nih ke rumah nih. Siapkan slot di hati gitu ya untuk bisa menerima kehadiran adiknya. Yaitu kita harus mempersiapkan mentalnya. Jangan sampai nanti bundanya hamil terus dia tidak dilibatkan, ya bundanya sibuk sendiri sama adiknya gitu kan, sama calon adik gitu kan. Ketika dia lahir dia tidak akan merasa punya peran di situ. Itu kan anak bunda, sama adik itu kan anak bunda. Enggak ada urusannya do sama kakak, karena dia mungkin ketika hamil itu tidak diajak untuk sama-sama mengasuh gitu. Jadi itu perlu banget ya, ketika bakal datang calon anggota baru itu diperkenalkan lebih dini sama kakaknya, bantu dia merawat gitu ya. Walaupun sebenarnya kan penampakannya belum ada tuh, karena kan masih dalam perut kan. Apa yang bisa dia lihat sebenarnya? Tapi kan dia bisa melihat reaksi-reaksi yang ditimbulkan ketika bundanya mengandung adiknya. Bundanya muntah-muntah lah, bundanya payah jalannya lah, bundanya perutnya besar gitu kan, jalan aja sulit gitu ya kalau untuk yang hamilnya besar gitu kan. Nah di situ kan udah indikasi kan, oh berarti ada sesuatu nih yang mau lahir dari perut bunda yang nanti bakal jadi teman aku, bakal jadi adik aku. Nah diajaklah dia untuk sama-sama merawat gitu. Yang dirasakan memang nyaman, selain kita sebagai bundanya merasakan banyak keringanan di proses kehamilan, dan juga si kakak juga nanti ketika tahu bundanya sedang kesulitan dengan kehamilan tersebut, kakak juga nggak akan banyak tingkah karena dia tahu kan, Umi itu bunda tuh udah repot dengan adik yang ada di perut gitu ya, butuh perhatian khusus, dia akan lebih pengertian. Nggak akan istilahnya yang tantrum atau apa, insya Allah enggak gitu. Dia akan lebih
helper lah gitu ya, pengertian lah ya. lebih pengertian, bisa dia istilahnya eh, ngeh gitu kan, karena dia ngeh dengan kondisi itu gitu kan. Kebanyakan ya ketika bundanya hamil ya bundanya sibuk sendiri lah ya, si kakaknya dimarah-marah, ada yang kayak gitu kan, misalnya di bundanya hamil dia mabuk atau apa, tapi yang ada anak yang ada tuh dimarah-marah gitu kan, karena dia Jadi sebel sama emosi. suami gitu ya. Ini flashback nih. Biasa anaknya gitu kan. Iya, ada juga yang kayak gitu. Biasanya anak pertama tuh yang kayak gitu. Hamil anak pertama biasa sebelum sama suami. Ada yang kayak gitu juga kan, karena mungkin sindrom kaget. Ya, ini kan Ternyata kayak berarti gini kan udah anak banget. kedua nih, anak kedua, anak ketiga, kakaknya udah ada kan berarti kan. Iya. Gitu kan. Jadi sebel sama suami, eh, kakak ini marah-marahin gitu kan. Ya, jangan sampai emosi itu tumpah ke kakaknya ketika kita hamil. Nanti dia akan merasa ada yang nyusahin aku banget sih, kok aku dimarah-marah terus gara-gara hamil adik gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya tetap kita harus memberikan perlakuan yang lembut sama kakaknya. Walaupun kondisi kita sebenarnya tidak sedang baik-baik saja gitu. Apalagi mungkin kalau udah hamil besar ya. Hamil besar atau trimester pertama tuh kan lagi repot-repot ya kan. Nah, itulah tetap kita harus menjaga perasaan kakaknya. Ya, kalau misalnya rasa-rasa berat gitu ya, sharing sama kakaknya, Kak, apa, Umi rasanya nggak enak mulut Umi, Kak. Makan apapun rasanya nggak pengen gitu, Kak, tapi harus makan ya, Kak, ya. Soalnya adik nanti lapar ya, Kak, ya. Nanti dia itu akan muncul ya rasa iba, rasa sayang sama bundanya gitu kan. Belum lagi dia mikir adiknya, Umi mau makan apa lah, biar kakak carikan gitu. Bunda mau makan apa, biar kakak carikan gitu kan. Nah, kayak gitu pengalaman terutama sama Gazi ya. Ketika Umi hamil itu hamilnya Zainab ya. Jadi Gazi anak ketiga, Zainab anak ke-6. Itu aku terasa banget yang betul-betul dirawat sama Gazi. Ya kan, karena dia lebih sering ada di rumah kan, siang sudah pulang gitu. Kalau Apinya kan memang kerja sampai sore gitu kan, pulangnya sore. Nah, Gazi itu kan siang udah di rumah. Jadi udah di rumah tuh dia pagi-pagi sebelum berangkat sekolah tuh kalau lihat muntah-muntah itu dia udah otomatis tuh nyiapin air minum hangat pagi-pagi tuh. Lihat Uminya, karena istilahnya kondisinya waktu itu Uminya tuh baru bisa Umi. Sementara Umi butuh istirahat. Kita habis ngelahirin tuh kayak capek gitu badan tuh kan ya. Digendong lah sama A-nya dan itu tidur nyenyak. Jadi akhirnya Uminya ditemenin AA ngurus Zainab itu. Karena kalau bangun tengah malam itu AA gantikan popoknya gitu kan. Kalau ya itu sering gitu. AA-nya bangun gantikan popoknya, terus kasihkan ke Uminya, Umi susuin, dia tidur lagi gitu kan. Bayi itu asal ada AA sebelahnya. Jadi itu ya koneksi yang terbangun ya. Jalinan hati di antara AA sama Zainab itu memang spesial gitu ya. Karena mungkin Zainab itu merasakan banget ketika dia dirawat ketika masih di dalam perut Uminya, masih di rahim gitu. Ya, Itu luar sebenarnya biasa kan ya. kalau